Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dalam acara Wealth Inspiration Webinar Sosialisasi mengenai Savings Bond Retail seri SBR 10 yang bertemakan pilihan berharga untuk tumbuh bersama. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah bergabung di acara siang hari ini. Perkenalkan, saya Ken Sukma Setawati selaku moderator dari BCA yang akan memandu acara siang ini hingga selesai. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Bapak Richie untuk memulai memberikan pemaparan nih, bagaimana sih kondisi market saat ini dan juga menginformasikan detail mengenai produk SBR 10 sendiri. Kepada Bapak Richie, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Ken dan Bu Lili dan terutama Bapak Ibu semuanya nasabah BCA yang kami cintai dan hormati. Salam sehat dan semoga kita semua aman-aman ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi hari ini. Kita akan mulai presentasi kita. Saya akan mulai dengan sedikit market update dulu ya Bapak Ibu ya. Sangat singkat sekali karena memang ini kami siapkan memang untuk relevansinya dengan SBR ini. Mungkin saya mulai dulu dengan teori dasar ini ya, dua macam obligasi. Jadi obligasi ini ada banyak macam di dunia. Di luar negeri ada namanya zero coupon bond, jadi dia nggak bayar kupon, tetapi langsung didiskon ya. Berarti modalnya itu pas kita store, pas kita beli itu udah pasti di bawah harga 100. Ya, atau sering disebut dengan diskonto kalau di Indonesia. Nah, yang kedua ada namanya floating rate bond. Floating itu sesuai dengan namanya floating. Jadi seperti yang bisa kita lihat di ilustrasi di sini, kita bisa lihat Bapak Ibu, yang warna hitam, garis lurus ya, flat, itu harga, yang warna abu-abu, itu yang sebelah kanan adalah kupon. Jadi di dunia ini itu adil semuanya. Kalau misalnya harganya bergerak, pasti kuponnya tetap. Atau dalam kasusnya SBR ini, floating bond, kuponnya bergerak floating gitu ya, bergerak terus tergantung suku bunga, berarti harganya tidak akan pernah bergerak. Oke, contohnya adalah sukuk tabungan dan saving bond retail. Nah, yang sebelah kanan ada fixed rate bond. Jadi Bapak Ibu bisa lihat yang warna biru itu kuponnya tidak berubah, misalnya dalam kasus ini sekitar 5%. Nah, tapi kemudian harganya yang bisa naik turun. Nah, semua bond ini, semua bonds di seluruh dunia, bahkan semua instrumen di pasar keuangan dunia itu digerakkan oleh suku bunga. Dan suku bunga itu digerakkan oleh inflasi. Dan dalam hari ini kita akan membahas tentang SBR, itu adalah yang sebelah kiri ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada pergerakan harga. Jadi tidak bisa untung, tidak bisa rugi dari segi harga. Jadi kalau setor 100 juta, waktu jatuh tempo kembalinya pasti 100 juta juga. Nanti pas ada namanya exit window juga ya, bisa early redemption 50%, itu juga dibalikannya 100%. Setor 100 juta ya 100 juta. Nanti kita bahas lebih dalam. Next slide. Nah, mungkin sedikit cerita, sedikit ilustrasi mengenai inflasi dan suku bunga. Sebelah kiri dulu, chart pertama, inflasi ini yang warna hitam, Bapak Ibu. Terakhir ini di 1,68 di bulan Mei ya, kira-kira ya. Nanti kalau kita sudah update yang paling baru di bulan Juni, itu hanya 1,33. Jadi inflasi turun kembali. Jadi sempat naik di bulan Mei karena mau lebaran, tetapi kemudian mulai turun lagi. Sebuah fenomena yang memang biasa terjadi. Yang warna biru adalah 7-day reverse repo atau suku bunga acuan, benchmark rate daripada Bank Indonesia. Yang warna balok, warna abu-abu muda, itu adalah spread atau perbedaannya. Jadi 3,5 dikurang 1,68 hasilnya kira-kira 1,8. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu ya, suku bunga ini dengan inflasi bedanya cukup jauh. Hampir 2%. Bahkan kalau dibandingkan dengan inflasi Juni itu sudah 2%. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kalau kita tarik historical, itu kira-kira 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir, itu perbedaannya biasanya 1%. Sekarang perbedaannya 2%. Artinya, jadi kita semua jelas nih Bapak Ibu, kenapa kok deposito kok turun terus di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia saja, di Eropa itu sudah negatif, di Jepang sudah negatif, di Amerika juga sudah mendekati 0 gitu ya, ya karena inflasinya sangat rendah. Nah sekarang kita lihat ke sebelah kanan, loh tapi kan harga minyak naik, ini tinggi sekali ya, harga minyak itu sudah naik ke kira-kira ke 75-an, hampir 80 US dollar per barrel. Biasanya kalau minyak naik kan inflasi naik. Nah, di sini saya sengaja
Bapak Ibu, tarik data dari 2010, memang betul itu kenyataannya, yang warna abu-abu adalah minyak WTI atau minyak dunia. Jika naik yang warna biru muda, ya di chart kedua, itu inflasi Indonesia juga ikut naik. Tapi kemudian kalau minyak turun, inflasi juga turun. Tetapi ada satu garis hitam di sini, garis putus-putus, itu adalah menandakan di awalnya periode Pak Jokowi, periode pertama. Kalau Bapak Ibu perhatikan di zaman Pak Jokowi, kita nggak pernah ada masalah inflasi. India ini sekarang udah lagi COVID begitu, inflasinya 6%, 7%. Bisa dibayangkan ya, gimana tuh ceritanya. Indonesia 1,3 gitu kan. Ya, at least kita bersyukur dulu deh. Lagi COVID, at least kita nggak usah pusingin soal inflasi dulu. Kalau dipusingin inflasi lagi, makin susah ekonominya. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat sejak zaman Pak Jokowi, walaupun harga minyak ini naik yang warna abu-abu ya, kira-kira di 2017, tapi inflasi tetap rendah ke bawah. Ya, jadi dulunya inflasi kita itu rata-rata 5%. Saya cukup yakin kalau ditanya semua orang Indonesia, berapa sih inflasi Indonesia? Angkanya nggak akan jauh-jauh dari 5%, karena memang biasanya seperti itu. Tapi sekarang inflasi kita ini tinggal 1%, Bapak Ibu. Yang menandakan bahwa memang ekonomi sedang lesu ya, dan juga memang pemerintah sangat jaga. Kenapa inflasi harus dijaga? Supaya rakyat yang bisa dibilang populasi Indonesia itu kan menengah ke bawah yang banyak ya Bapak Ibu ya, itu tetap bisa melakukan konsumsi supaya ekonomi bisa tetap jalan. Jadi poinnya adalah inflasi ini memang sangat terjaga, tetapi kalau naik pun nanti suku bunga akan naik. Nah ini untuk fixed rate bond, musuh utamanya adalah inflasi dan suku bunga yang naik, karena semakin deposito tinggi, orang nggak mau beli obligasi yang kuponnya fix dong. Kalau kuponnya 5%, deposito 10%, ngapain kita pegang bonds, kita belinya taruh aja deposito. Tapi instrumen ini berbeda Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bilang mungkin saya ceritakan dulu di awal kenapa berbeda. Floating rate bond itu seharusnya kalau suku bunga turun dia ikut turun. Kalau suku bunga 0 berapa? Jadi gimana? Dia akan turun sampai ya spread yang ditetapkan berapa gitu ya. Tetapi untuk SBR ini menarik Bapak Ibu. Walaupun suku bunga ke 0%, Bapak Ibu tetap akan dapat kupon itu 5,1%. Tidak bisa lebih rendah dari itu. Walaupun suku bunga minus 3%, Bapak Ibu tetap mendapatkan 5,1%. Untungnya ini cuma untuk nasabah individu atau retail Bapak Ibu. Kalau ini dibuka untuk institusi, saya yakin nasabah retail nggak akan ada yang bisa berpartisipasi. Kenapa? Ya siapa yang nggak mau, apalagi perusahaan seperti asuransi gitu ya, dana pensiun, yang bisa dibilang mandatnya itu dibilangnya liability matching. Jadi dalam 1 tahun 2 tahun dia sudah ada porsi hutang yang dia harus bayarkan kepada beneficiary. Ya dia tinggal beliin aja gitu kan SBR, nggak ada resiko apa-apa. Kupon nggak bisa turun, kalau inflasi naik, suku bunga naik, dia ikut naik. Jadi instrumen ini sebenarnya agak ajaib Bapak Ibu, saya harus katakan. Karena di dunia saya nggak pernah dengar ada floating rate bond, tetapi ada floor-nya dijaga minimalnya. Ya. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Saya akan men-sharingkan materi dari Kementerian Keuangan, tetapi atas keterbatasan waktu, mohon maaf, mungkin saya tidak bisa membahas semuanya Bapak Ibu, tapi saya akan highlight beberapa poin yang penting untuk kita tahu sebelum kita berinvestasi. Next slide. Next slide. Ya, jadi mungkin banyak yang bertanya ya, sebenarnya kenapa sih pemerintah menerbitkan hutang? Jawabannya adalah untuk membiayai APBN. Ya, kita tetap harus bangun infrastruktur, kita tetap harus ada belanja pemerintah, tetap harus ada bantuan langsung tunai untuk rakyat yang memang, apalagi sekarang ya banyak subsidi untuk kesehatan karena COVID ini. Ya tentu saja biaya harus negara harus membiayai. Sebelum saya masuk lebih jauh, Bapak Ibu, ini pertanyaan yang pasti muncul di semua kepala kita. Pemerintah Indonesia ini berhutang terus. Ini apa nggak ngeri ini? Negaranya apa nggak bangkrut? Jawaban saya simpel saja Bapak Ibu. Kalau Indonesia posisi keuangannya tidak sehat, kenapa kita kredit ratingnya tetap di investment grade? Nggak mungkin, harusnya akan di downgrade. Ya. Kenapa sih kalau pemerintah menerbitkan obligasi seri FR, itu kadang untuk institusi, yang beli itu bank sentralnya China, Korea Selatan, Australia, dan di ASEAN ini. Pertanyaannya kenapa? Apakah bank sentral nggak mengukur risiko? Definitely no. Tetapi mereka perlu yield dan mereka perlu cari yang kualitasnya bagus. Ya. Oleh karena itu, ya kita bisa lihat sebenarnya Indonesia ini hutangnya
jangan dilihat nominalnya saja Bapak Ibu, tapi harus dilihat persentase dibandingkan dengan GDP-nya, PDB-nya, dengan ibaratnya kalau perusahaan ini hutang dibagi dengan asetnya, gitu ya. Indonesia saat ini mencapai 40%. Singapura berapa? 100% lebih. Jepang berapa? 250%. Venezuela yang uangnya itu dibanding dengan tisu lebih berharga daripada mata uangnya, itu 350%. India sekitar 70-80%. Saudi Arabia yang begitu kaya, yang kalau ya kita bercanda sedikit, kalau mereka keringetan aja jadi minyak gitu ya Bapak Ibu ceritanya ya, itu saja hutang pemerintahnya 30%. Jadi Indonesia 40% negara berkembang gitu kan. Jadi bisa dibilang justru hutang kita ini terlalu rendah. Kalau mau dibilang secara rasio Bapak Ibu, karena negara maju itu semua di atas 100%. Ya sama kayak kita bisnis ya Bapak Ibu. Kalau kita nggak pernah ngutang, bisa. Tapi kan buka tokonya, ekspansinya pasti lebih lama dibandingkan dengan kita bisa akses minjem ke bank, kita bisa berutang, ya kan, kita bisa kembangkan lagi bisnis kita. Ya, jadi ini sama juga dengan negara. Jadi kalau misalnya ada mungkin orang-orang tertentu yang mengatakan hati-hati Indonesia sudah mau bangkrut. Kalau sudah mau bangkrut, percayalah sama saya Bapak Ibu, kita sekarang sudah di downgrade ratingnya, rupiah itu mungkin sudah nggak mungkin di level sekian, dan obligasi kita udah pasti nggak ada yang mau beli, gitu ya. Yang ada pasti dibuangin semua. Nah buktinya asing masuk-masuk saja tuh, gitu ya. Tetap ada yang pegang, apalagi yang tadi saya bilang, banyak bank sentral di Asia yang masuk ke Indonesia, belinya obligasinya 20 tahun, 30 tahun. Jadi saya rasa di situ sudah cukup jelas bahwa posisi keuangan Indonesia ini utangnya boleh ribuan triliun gitu kan, tapi lihat juga GDP-nya atau PDB berapa, ya ribuan triliun juga, ya artinya besar. Jadi kita lihat persentasenya Bapak Ibu. Ya jadi poinnya adalah pembiaya ini akan terus terjadi. Ya. Mungkin next slide. Nah ini mungkin saya nggak bahas Bapak Ibu karena cukup kompleks ya. Nanti kita langsung mengerucut saja ke SBR ini. Next slide lagi. Nah kita langsung bahas di slide ini saja. Yang ke atas ini floating ya, yang vertikal ini atasnya floating, bawahnya fix. Berarti yang ada di atas itu ada SBR dan ST, seperti yang tadi saya sebutkan. Ini floating Bapak Ibu, artinya kuponnya bergerak tetapi harganya tidak bergerak. Tidak ada pergerakan harga, seperti deposito. Nah yang di bawah ini, kalau kita lihat, ini adalah fix. Jadi ori, sukuk ya, itu adalah fix. Jadi kalau kuponnya fix, berarti yang bergerak harganya. Kenapa harganya bergerak? Sekali lagi karena pergerakan suku bunga, gitu ya. Yang sebelah kiri konvensional, yang sebelah kanan syariah. Pada intinya sebenarnya sama tujuannya untuk membiayai APBN, gitu ya Bapak Ibu ya. Next slide. Saya yakin sekali Bapak Ibu sudah sangat aware kenapa kita harus melakukan investasi, oleh karena itu saya akan skip saja bagian sini. Ini juga saya akan skip. Nah, kita mau mengenal lebih dalam lagi tentang SBR. Penerbitnya pemerintah Republik Indonesia. Artinya, resiko kreditnya adalah kalau pemerintah Indonesia bangkrut. Nah, sekarang kita bicara kebangkrutan, Bapak Ibu. Ini cerita yang saya selalu bawa-bawa, gitu ya. Kira-kira 10 tahun lalu ada Euro crisis. Yunani hampir bangkrut, dan di Euro itu banyak negara, semua saling meminjamkan uang. Jadi kalau satu bangkrut, semua kena, gitu ya. Yunani ini saya ingat orang umur 40 tahun boleh pensiun Bapak Ibu. Jadi pemerintah ini harus nanggungin rakyatnya dari umur 40 sampai menutup usia gitu kan. Bisa bayangkan itu negara beratnya seperti apa bayarinnya. Oke. Nah, Yunani ya mungkin ditanya sumber daya manusia tidak terlalu banyak. Sumber daya alam juga nggak banyak gitu kan. Jadi sampai ujung-ujungnya airportnya, bandarnya harus ke Goldman Sachs saya kalau nggak salah ingat supaya pemerintahnya bisa beroperasi. Nah sekarang kita bandingkan sama Indonesia. Sumber daya manusianya banyak yang minta ampun, sumber daya alam apalagi gitu ya, banyaknya luar biasa. Apa yang mau diagunkan semua bisa diagunkan begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bilang negara akan bangkrut, percayalah sama saya tidak semudah itu. Argentina udah dianggap bangkrut, default, nggak bisa bayar hutang ke IMF, minjem duit sama IMF, nggak bisa bayar gitu kan. Sudah berkali-kali, bukan cuma 1-2 kali dalam waktu 10 tahun terakhir. Tapi ya kita lihat negaranya tetap ada. Venezuela yang tadi saya sebutkan, dan banyak negara Amerika Latin lainnya yang memang secara ekonomi ini benar-benar lagi chaotic sekali.
Ya, tetapi sampai sekarang negaranya nggak ada yang bangkrut, Bapak Ibu. Jadi percayalah sama saya, ibaratnya untuk sebuah negara mau bangkrut, itu tidak semudah itu. World Bank akan masuk, ADB akan pinjemin duit, IMF akan pinjemin duit, negara lain akan pinjemin duit. Ya, jadi tidak semudah itu. Ya, jadi penerbitnya adalah pemerintah Republik Indonesia. Kalau Bapak Ibu tanya risikonya adalah kalau pemerintah Indonesia itu bangkrut. Ya. Dalam kasus ini, jauh sekali bisa kita bilang dibandingkan dengan negara-negara yang ada. Serinya sudah yang ke-10, artinya sudah 10 kalinya diterbitkan. Masa penawaran 21 Juni sampai 15 Juli. Tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dilikuidasi atau dicairkan sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada periode ini yang saya mau garis bawahi, early redemption, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa cairkan yang disebut dengan early redemption itu 50% dari yang Bapak Ibu investasikan, ya. Itu 1 tahun ke depan. Nanti pas 2 tahun, ya memang sudah jatuh tempo. Jadi Bapak Ibu akan dikembalikan sisanya ya. Kalau Bapak Ibu nggak pernah redeem, ya berarti 100%. Kalau pernah redeem 50, berarti nanti di tahun depannya, which is di tahun kedua, itu akan dikembalikan sisanya 50%. Jatuh tempo 10 Juli 2023, minimal beli 1 juta, maksimal 3 miliar, dan mitra distribusi BCA aja gitu Bapak Ibu ya. Kita berfokus pada BCA aja. Silakan dititipkan di BCA saja, toh uangnya juga udah di BCA Bapak Ibu. Next slide. Jenis kupon tadi kita sudah bahas, floating with floor. Nah ini dia yang menarik ya Bapak Ibu. Jadi saya akan masuk lebih detail, saya akan jelaskan lebih detail lagi. Untuk 3 bulan pertama, 22 Juli sampai 10 Oktober, kupon berlaku sebesar 5,1%. Datang dari mana angka ini? Datang dari reverse repo, 7-year reverse repo, ya dulunya namanya BI rate, itu 3,5% ditambah spread atau tambahannya, selisihnya 160 basis point atau 1,6%. 100 basis point setara dengan 1%. Artinya apa? Karena sekarang 3,5 ditambah 1,6% dapatlah angka 5,1%. Oke. Jadi spread ini tidak akan pernah berubah Bapak Ibu. Ya, ini adalah floor. Sudah paling rendah seperti yang tadi saya bilang. Kalau suku bunga turun ke 0%, harusnya kan ditambah spread 1,6, berarti harusnya kan kuponnya 1,6. Ya ini enggak. Ini tetap dikasih minimal 5,1. Bisa dibayangkan apa enggak? Jadi ibaratnya ini dia kalau naik-naik tapi turun nggak turun gitu kan. Ini yang tadi saya bilang, kalau institusi bisa beli, ini mungkin 3 hari udah habis kuotanya langsung, bahkan minta di upsize gitu. Karena kapan lagi kita bisa dapat instrumen yang seperti ini gitu ya. Nah, tanggal mulai jatuh temponya ya tadi saya sudah sebutkan ya, nanti kupon pertama 10 September, jumlah kupon pertama ini dalam rupiah nanti ada simulasinya. Nah ini dia, settlement early redemption ya. Agen pembayar kupon dan pokok itu Bank Indonesia. Nah, ini nanti setiap 3 bulan akan dicek lagi Bapak Ibu. Kalau suku bunga naik, berarti dia ikut naik. Contoh, suku bunga naik ke 10%, berarti ditambah 1,6%, berarti Bapak Ibu akan dapat kuponnya 11,6% contoh. Begitu pula sebaliknya, suku bunga turun ke 0%, Bapak Ibu dapatnya tetap 5,1%. Yaitu yang mungkin saya harus tekankan. Nah, mungkin saya pengen balik lagi tadi ke cerita inflasi. Bagi Bapak Ibu yang mungkin mengikuti market di seluruh dunia dan juga terutama Amerika, inflasi lagi hotnya luar biasa. Indonesia tadi 1,3 ya Bapak Ibu. Di Amerika bulan lalu inflasinya 5%. Ya, banyak orang nggak mau kerja karena mendingan nggak kerja, dapat duit dari pemerintah daripada kerja. Karena begitu stimulusnya diberikan segitu banyak. Sehingga orang ini uangnya banyak sekali di Amerika sekarang, tabungannya lagi all time high, cuman tinggal tunggu kapan bisa dibelanjakan, gitu ya. Nah, kalau gitu, kalau inflasi naik di Amerika, kemungkinan Bank Sentral The Fed harus menaikkan suku bunga. Kalau naik suku bunga, Indonesia kalau rupiahnya melemah terlalu signifikan, Bank Indonesia juga harus menaikkan suku bunga. Nah, jadi kita simulasikan, misalnya 7-year reverse repo, misalnya contoh naik ke 5%. Berarti Bapak Ibu ya makin untung. 5% ditambah 1,6%, jadinya 6,6%. Ya. Kalau inflasi, misalnya ini skenario yang probability terjadinya sangat kecil sekali. Inflasi naik, misalnya ke 7-8%, suku bunga naik ke 9-10%. Ya berarti Bapak Ibu tinggal tambah itu suku bunga, 7-year reverse repo, tambah 1,6%. Ya. Jadi kalau inflasi makin rendah,
Ya sebenarnya secara netnya Bapak Ibu untung, karena 5,1 kurang inflasi, itu netnya berapa realnya. Kalau dia naik, ya nggak ada masalah juga, gitu kan, tetap ikut naik juga. Ya, jadi ini yang mungkin saya mau tekankan ya dalam instrumen SPR. Tapi memang tidak bisa dicairkan sampai 1 tahun ke depan ya Bapak Ibu. Jadi ini memang porsi untuk cari bunga, uang nganggur, uang dingin tidak dipakai. Jangan dipakai untuk uang buat bayar anak sekolah 3 bulan lagi, uang bayar supplier 6 bulan lagi. Ini bukan instrumen yang cocok untuk kebutuhan apapun. Jadi memang untuk menabung ya Bapak Ibu. Next slide. Nah, keuntungannya tadi saya rasa saya sudah bukan bayar ya, saya sudah jelaskan cukup besar gitu ya, Bapak Ibu ya, cukup banyak yang tadi kita ceritakan ya. Jadi besaran kupon di atas rata-rata tingkat bunga produk investasi keuangan yang bersesuaian, itu sudah jelas. Return terlindung dari inflasi karena kuponnya lebih besar dari suku bunga. Ya. Jadi kan teorinya suku bunga harus lebih tinggi dari inflasi. Ini bahkan lebih tinggi lagi daripada suku bunga gitu ya. Jadi udah 2 layer ibaratnya kita bilang surga misalnya ada 7 gitu ya, 7 lapis, ini udah beda 2 lapis gitu Bapak Ibu dari inflasi. Dan ini terjangkau dapat digunakan sebagai instrumen hedging. Ini kata kuncinya. Ini yang tadi saya bilang, kalau ini dibuka ke korporasi dalam sehari, 2 hari, 3 hari ludes Bapak Ibu. Ya, apalagi yang tadi saya bilang perlu cash flow matching, dalam waktu dekat harus membayar liability-nya gitu ya. Dan tentu saja turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional ya, walaupun kita nggak bisa lihat, tapi kita tahu sebenarnya kita ini berkontribusi kepada negara juga, membantu pemerintah untuk menghadapi challenge yang benar-benar sulit ini ya, di masa sulit ini Bapak Ibu. Next slide. Nah, ini adalah tadi simulasinya ya. Mungkin pertama penetapan kupon 17 Juni, lalu di 21 Juni ada pembukaan masa penawaran, 15 Juli penutupan, tanggal 19 itu penetapan hasil penjualan, lalu ada settlement. Nah, ini yang penting nanti early redemption 27 Juli sampai 4 Agustus. Boleh dicairkan 50%. Kemudian yang terakhir early redemption settlement ini settlement-nya nanti jatuh temponya di 2023 Bapak Ibu. Next slide. Simulasi kupon sekarang. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu beli, saya contohnya biar gampang ya ngelipetnya 1 miliar. 1 miliar itu kuponnya itu berarti 4.250, pajaknya 15%. Ya, jadi pajak untuk obligasi ini 15% ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti dalam rupiahnya berarti setelah dipotong pajak, itu nanti nilainya adalah sekian, 3.600.000-an. Sebentar, saya mau pastikan ya. Ya, betul. Jadi kupon ini adalah kupon tahunan ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini 1 miliar ini gross, ini udah diperbulankan nih. Jadi kupon ini sudah dihitung dalam per bulan. Kalau 1 miliar per bulannya grossnya di sini, potong pajak sekian, netnya sekian. Ya disetahunkan berarti tinggal dikali 12, Bapak Ibu. Next slide. Nah, ini ada beberapa simulasi, Bapak Ibu. Mungkin saya nggak bahas ya, tetapi pada intinya simpelnya itu. Kalau dia turun, dia tidak ikut turun. Kalau dia naik, bunganya atau kuponnya akan naik. Itu aja simpelnya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk diingat, yang mudah diingat itu seperti itu ya. Next slide. Early redemption. Ya. Nah, ini ya. Jadi investor beli di nanti akan boleh early redemption. Ini di poin nomor 2. Ini maksimal 50%. Ya. Jadi maksimal 50% Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masuknya 1 miliar berarti tahun depan boleh dicairkan 500 juta. Nanti 2 tahun lagi akan dicairkan berarti sisanya ya, artinya 500 juta. Kalau mau dicairkan tahun depan langsung 100% bisa nggak? Tidak bisa. Kalau saya nggak mau cairin tahun depan boleh nggak? Boleh. Berarti nanti 2 tahun lagi itu akan dibalikannya 100% gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nggak ada biaya, nggak ada apa, minimal kepemilikan 2 juta aja udah bisa. Jadi udah gampang ya Bapak Ibu ya. Ini saya rasa cukup clear ya. Next slide.
Oke, next slide lagi. Oke, kelihatannya ini sudah penghujung daripada presentasi saya. Mungkin untuk sementara saya kembalikan dulu ke Ibu Ken, nanti kita akan bertemu lagi di sesi tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya persilakan Ibu Ken. Ya, terima kasih Pak Ricci atas pemaparan mengenai kondisi pasar dan juga detail mengenai produk SBR 10 sendiri. Nah, mungkin dari penjelasan yang tadi Pak Ricci sudah sampaikan nih, Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya gitu ya, gimana sih caranya kita mau berinvestasi SBR 10 gitu, terutama di BCA, tadi sudah disampaikan sama Pak Ricci ya. Nah, saya mungkin akan sedikit jelaskan nih Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu memang tertarik untuk mulai berinvestasi SBR 10 di BCA, sebelum saya sampaikan cara pembeliannya, mungkin saya sampaikan dulu syaratnya di Bapak Ibu. Ada beberapa syarat yang Bapak Ibu harus laksanakan gitu ya, sebelum Bapak Ibu membeli produk ini. Yang pertama, Bapak Ibu memiliki bukti bahwa Bapak Ibu adalah warga negara Indonesia, jadi bisa dibuktikan melalui KTP gitu ya. Lalu juga Bapak Ibu pastikan sudah download aplikasi Welma untuk pembelian atau nantinya juga bisa melalui aplikasi kita yaitu Klik BCA Individu. Lalu selanjutnya syaratnya yang ketiga adalah pastikan juga Bapak Ibu sudah memiliki SID. Nih, SID ini wajib untuk Bapak Ibu miliki jika Bapak Ibu ingin mulai berinvestasi. Namun Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau misalnya Bapak Ibu belum punya SID, saat ini Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran SID ini melalui aplikasi Welma. Atau jika Bapak Ibu masih bisa ke cabang, Bapak Ibu juga bisa mendaftarkan di cabang masing-masing gitu ya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sudah mempunyai rekening di Saprek BCA Kastedian gitu. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah terregistrasi. Nanti di sini juga akan terlihat di aplikasi Welma Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dipastikan itu juga sudah melengkapi formulir bahwa Bapak Ibu ini tidak punya kewajiban pajak di luar negeri selain di Indonesia. Ini adalah syarat sebagai investor sebelum Bapak Ibu ingin membeli produk SBR 10. Nah, mungkin saya harus masuk nih, gimana cara beli SBR 10 ini melalui BCA, gitu ya. Tadi sepertinya sudah dijelaskan oleh Pak Ricci gitu, bisa dibeli melalui aplikasi Welma. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya gitu ya, aplikasi Welma ini apa sih sebenarnya gitu. Nah, aplikasi Welma ini merupakan aplikasi dari BCA, di mana Bapak Ibu nih sudah bisa melakukan transaksi finansial ataupun bisa menggali informasi mengenai produk wealth-nya BCA melalui langsung di mobile apps yang terinstall di handphone Bapak Ibu sekalian. Nah, aplikasi ini sudah tersedia baik itu untuk handphone berbasis Android maupun iOS. Dan untuk informasi dan informasi produknya ini ada obligasi, salah satunya itu adalah SBR 10 sendiri. Kemudian juga Bapak Ibu bisa transaksi juga nih untuk reksadana. Dan untuk informasi mengenai asuransi juga Bapak Ibu bisa cari tahu gitu ya pada aplikasi kita. Lalu mungkin selanjutnya saya akan sampaikan mengenai gimana cara menggunakannya nih. Bapak Ibu yang pasti harus mendownload dulu aplikasinya, lalu Bapak Ibu harus membuat BCA ID nih sebagai user ID yang nantinya akan digunakan oleh Bapak Ibu untuk bertransaksi ataupun mencari informasi pada Welma. Nah, setelah Bapak Ibu membuat BCA ID, Bapak Ibu nanti dipastikan sudah melakukan aktivasi email. Jadi nanti akan ada pop-up email di email Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu aktivasi. Lalu kemudian Bapak Ibu bisa melakukan connect account kartu ATM e-banking Bapak Ibu sekalian. Setelah proses ini nanti akan ada verifikasi SMS nih Bapak Ibu untuk memastikan bahwa Bapak Ibu sudah menyelesaikan connect my account-nya sendiri gitu. Setelah ini sudah terkonek, Bapak Ibu sudah bisa menggunakan aplikasi Welma gitu. Tapi untuk memastikan apakah Bapak Ibu sudah langsung bisa melakukan pembelian, nah ini Bapak Ibu bisa buka nih menu di profile. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di menu profile, kalau misalnya Bapak Ibu sudah terdaftar dan juga sudah terregister, di situ sudah ada tuh SID-nya Bapak Ibu dan juga SBN retail-nya tuh sudah terdaftar, ada checklist warna hijaunya gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu belum terdaftar, Bapak Ibu jangan khawatir, di situ ada daftar data investor, Bapak Ibu bisa langsung klik, dan nanti Bapak Ibu bisa langsung mendaftar SID di situ dan juga mengisi profil resiko. Kemudian SID akan siap pada hari kerja berikutnya jika data Bapak Ibu sudah lengkap sampai dengan Dukcapil. Nah, Bapak Ibu pada menu profil ini juga bisa mengecek nih rekening apa aja sih yang terkoneksi untuk rekening investasinya di BCA gitu ya. Untuk mempersiapkan dana dan segala macam bisa langsung dicek di scroll ke bawah, itu udah kelihatan tuh rekening investasi untuk reksadana ataupun obligasinya apa aja. Nah, kalau misalnya di bagian profil nih sudah terkoneksi semua, Bapak Ibu sudah siap untuk melakukan investasi di aplikasi Welma.
Nah, Bapak Ibu, Welma ini selain untuk membeli produk SBR gitu ya, sebenarnya fiturnya ini juga lumayan banyak nih Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari menunya sendiri gitu ya, fiturnya sendiri, kita ada 5 menu besar. Yang pertama itu Bapak Ibu ada bisa melihat nih atau juga mengelola portofolio Bapak Ibu secara real time gitu. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke aplikasi Welma tuh langsung kelihatan tuh Bapak Ibu punya portofolio seperti apa. Bapak Ibu bisa klik secara detailnya produk apa aja yang Bapak Ibu miliki. Lalu yang kedua ada juga fitur profile seperti yang tadi saya jelaskan untuk melihat informasi data diri dan juga kebutuhan investasi Bapak Ibu. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu ingin membeli produk yang lain nih mungkin ya selain daripada produk SBR gitu, Bapak Ibu bisa klik aja produk. Di situ Bapak Ibu bisa pilih nih produknya ada macam-macam gitu ya, baik itu reksadana ataupun obligasi, tinggal klik aja di situ, bisa dicek nih, bisa membeli langsung di situ, dan juga ada fitur mengenai news dan juga promo di mana di sini kita akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu mengenai berita dan juga promo terupdate seputar investasi dan juga asuransi. Lalu selanjutnya Bapak Ibu juga bisa melakukan pengecekan untuk frequently asked question, mungkin banyak yang bingung gitu ya, ini aplikasinya menggunakannya seperti apa secara detail. Bapak Ibu bisa klik menu more, di situ ada informasi mengenai FAQ, dan juga daftar cabang aktif terdekat. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada kendala mengenai investasi, Bapak Ibu bisa lihat listnya dari situ. Ada juga informasi produk dan juga Bapak Ibu bisa melakukan kontak ke tim BCA melalui aplikasi tersebut. Nah, setelah kita tahu nih ya fitur yang ada di Welma apa aja, ada juga nih Bapak Ibu hal yang menarik yang bisa Bapak Ibu dapatkan kalau Bapak Ibu bertransaksi di Welma, gitu ya. Mungkin bisa lanjut di next slide. Nah, di sini kita kalau ngelihat nih ya, ada promo-promo nih Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu dapatkan untuk produk reksadana ataupun obligasi. Gitu. Mungkin saya sejelaskan sedikit mengenai yang reksadana. Jadi saat ini kita sedang ada promo Bapak Ibu untuk bebas biaya transaksi produk reksadana melalui aplikasi Welma ini. Jadi ini akan berlakunya untuk seluruh produk, kecuali produk yang memiliki ketentuan minimum biaya. Jadi kita akan melihat nih ketentuan minimum biaya seperti apa. Bapak Ibu bisa cek melalui per produknya itu sendiri. Lalu periode promonya ini sampai dengan 30 Juli nih Bapak Ibu, sampai dengan bulan ini saja. Dan juga ini Bapak Ibu bisa nantinya akan dapat pembelian berkala juga, jangan khawatir Bapak Ibu, pembelian berkala juga ini akan bisa gitu ya mendapatkan promo ini, dan ini hanya untuk transaksi yang melalui aplikasi Welma. Jadi kalau Bapak Ibu membeli lewat cabang, ini nggak ada promonya nih. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan promo ini untuk aplikasi di Welma sendiri. Lalu untuk SBR sendiri, SBR 10 gitu ya, ini ada juga promo menarik buat Bapak Ibu sekalian, yang pastinya promonya ini mengenai dapat cashback nih ya Bapak Ibu ya. Kita di sini akan dapat cashback sebesar 70.000 melalui pembeliannya itu lewat Welma dengan minimum transaksinya sebesar 7 juta rupiah. Dan ini berlangsungnya hanya pada masa penawaran, yaitu terakhir di tanggal 15 Juli 2021. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin tertarik mengenai promo ini, Bapak Ibu bisa langsung cek nih khusus untuk SBR. Bapak Ibu bisa cek langsung di website kita yang resmi, yaitu di bca.co.id/sbr010, atau mungkin Bapak Ibu juga bisa hubungi Halo BCA di 1500 8-nya 3 kali, atau mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah punya PIC di cabang masing-masing, Bapak Ibu bisa langsung tanyakan ke PIC masing-masing gitu ya, ada PRO-nya, PB-nya, dan segala macam untuk tahu lebih detail mengenai promo-promo ataupun fitur-fitur apa sih yang ada di aplikasi Welma. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab nih ya. Kalau saya tadi pantau dari chat nih, animo dari Bapak Ibu sekalian sangat tinggi gitu ya, karena sepertinya malah sudah banyak yang sudah memiliki produk investasi sebelumnya. Nah, untuk memulai sesi tanya jawab kali ini, saya undang kembali Bapak Ricci untuk bergabung kembali Pak di sesi ini. Halo ya, Pak Ricci. Iya Bu. Ya, oke, kita mulai dari pertanyaan nasabah ya Pak ya. Yang pertama, selain SBR 10 dan juga selain SBR 10 ada juga sukuk ST007 gitu. Mana yang lebih baik dan lebih aman Pak? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Karena yang menerbitkan sama, amannya sama Pak. Dan ST ini sukuk tabungan juga sama, tidak ada pergerakan harga. Karena yang bergerak adalah kuponnya, floating rate ya. Jadi harganya nggak ada pergerakan, nggak ada harga bahkan gitu ya.
nggak ada jual beli gitu ya, seperti ori dan sukuk. Nah kalau ori dan sukuk kan, kalau suku bunga naik, berarti harga obligasi turun, karena kan deposito jadi lebih menarik. Tapi kalau deposito turun, harga ori dan sukuk menjadi naik, karena lebih menarik dia kuponnya dibandingkan dengan deposito. Tapi itu fix ya, kuponnya fix, makanya yang bergerak harganya. Kalau untuk kasus SBR 10 dan ST, itu sama Pak. Jadi tidak akan ada pergerakan harga. Jadi Bapak setor 100%, pasti kembalikan nilainya akan 100% juga. Nggak ada pergerakan harga. Yang mana yang lebih baik? Sama saja sebenarnya Pak. Kalau mau dibilang secara karakteristiknya dan juga ya selama yang menerbitkan pemerintah Indonesia ya berarti amannya sama juga. Kira-kira seperti itu Pak. Semoga menjawab. Terima kasih. Ya, thank you Pak Ricci. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan produk ST007 nih, karena sama-sama penerbitan dari pemerintah, sama amannya ya Pak ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. SBR apakah cukup baik dibandingkan dengan investasi lainnya? Dan apakah nanti suku bunga deposito bisa negatif nih Pak di Indonesia? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kalau ditanya apakah Indonesia suku bunga bisa negatif, sampai sekarang saya percayanya mungkin enggak Pak. Sulit sekali. Amerika aja nggak mau suku bunga negatif. Karena sekali suku bunga itu masuk ke zona negatif, ini udah ibaratnya nggak bisa kembali lagi. Contoh, Jepang dan Eropa. Karena kalau udah masuk ke negatif, mau negatif berapa itu udah agak susah ngukurnya gitu Pak. Ya, tetapi Indonesia kelihatannya sulit. Kenapa? Karena selama ekonomi Indonesia kira-kira 3%, 4%, 5%, inflasi itu cepat atau lambat akan naik. Ya kan, 1%, 2%, 3% normalnya atau 4%. Nah, selama inflasi tinggi, suku bunga nggak akan bisa rendah. Kalau sampai Indonesia sudah masuk ke suku bunga negatif, Amerika, Jepang, Eropa, itu mungkin udah minus 5 atau minus 10% Pak suku bunganya. Which I think kayaknya akan sangat sulit dalam senario apapun. Mungkin kalau udah nyampe 0% minus, Bank Sentral mendingan cetak uang daripada dia turunkan suku bunga, seperti yang dilakukan di masa COVID ini. Jadi kalau pertanyaannya apakah akan bisa negatif, jawabannya tidak. Apakah cukup lebih baik dibandingkan dengan investasi lainnya? Tergantung, Pak. Jadi kita harus melihatnya dari portfolio. Saya ini sekarang uang saya kebanyakan di mana? Contoh, di Bitcoin semua, ya berarti ini baik gitu, karena kan ini nggak fluktuatif. Tapi begitu pula sebaliknya, misalnya uang saya di tabungan semua atau deposito semua, atau bahkan di bawah bantal, ya tentu saja ini lebih baik karena memberikan bunga. Pak. Tapi kalau Bapak bandingkan dengan ibaratnya deposito 1 bulan, bulan depan bisa dicairkan, ya dan Bapak punya kebutuhan, saya akan bilang deposito itu lebih baik daripada SBR ini. Ya, jadi kembali lagi tergantung kebutuhan tujuan investasi Bapak ini seperti apa. Karena investasi kan bukan cuma soal return ya Pak. Semakin kita dekat mau pakai uangnya, resikonya harus yang semakin kecil. Berarti returnnya juga semakin kecil. Nah ini yang mungkin nanti Bapak bisa kembali tinjau portfolionya, kira-kira apakah harus dibalancein atau enggak. Tapi yang pasti ini porsi memang deposito yang kita lama, yang ibaratnya kita gulung-gulung memang nggak pernah dipakai. Tapi kan pasti ada juga deposito yang kita akan pakai. Ya, jadi kira-kira perbedaannya seperti itu Pak. Semoga menjawab. Terima kasih. Ya, thank you Pak Ricci. Jadi sebenarnya kalau dari sisi suku bunga deposito, menurut Pak Ricci ini kemungkinan besar akan negatif tuh di kita nggak terjadi ya Pak ya. Dan juga kalau kita lihat dibandingkan dengan investasi lainnya, apakah cukup baik? Ini tergantung daripada kebutuhan dari nasabah, jangka waktu investasi dan juga tujuannya gitu ya. Baik, kita mungkin lanjut nih Pak ke pertanyaan berikutnya. Dibandingkan dengan reksadana, si SBR 10 ini bagaimana menurut Bapak? Apakah lebih menguntungkan di kondisi COVID seperti ini yang nggak mereda juga atau seperti apa? Silahkan Pak Ricci. Terima kasih Bu Ken. Ya, ini mungkin jawabannya sama Pak sebenarnya dengan yang tadi. Tergantung tujuan investasi Bapak apa. Nggak mungkin semua uang maaf, kita masukkan ke saham. Nggak mungkin semua uang kita masukkan ke obligasi jangka panjang FR. Pasti ada yang tenor pendek. Kita perlu likuiditas, kita perlu dana cadangan, dan sebagainya. Nah, ini kembali lagi tujuan investasi seperti apa. Tapi kalau membahas kondisi seperti ini, COVID, misalnya contoh, bagi nasabah yang uangnya sudah banyak sekali di saham, lagi nggak naik nih, gitu kan, padahal fundamental sebenarnya improving, walaupun memang masih ada challenge di COVID ya, Bapak Ibu.
dan akan tetap perlu waktu ya untuk COVID ini bisa hilang di seluruh dunia. Ya tentu saja instrumen ini jadi satu hal yang ibaratnya penting ya untuk kita jaga balance ya, karena nggak mungkin walaupun saham mau semurah apapun semua uang kita lempar ke saham, kayaknya bahaya juga gitu ya, karena kita nggak pernah tahu kita perlu likuiditas dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun. Ya, jadi ini saya rasa tidak bisa dibandingkan secara head to head Pak, untuk ibaratnya langsung di head to head kan gitu ya. Kembali lagi harus lihat Bapak ini banyaknya apa sekarang gitu ya. Semoga menjawab Pak. Terima kasih. Ya, thank you Pak Ricci atas jawabannya mengenai reksadana dibandingkan dengan produk SBR ini sendiri gitu ya. Mungkin saya lanjut nih Pak ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana analisa Pak Ricci mengenai tren BI 7 days repo rate ke depannya? Apakah tren tersebut akan menguntungkan investasi SBN retail seperti SBR 10 ini gitu? Karena kan tadi kita tahu ini floating with floor ya Pak ya. Ya, thank you Pak Ricci, silahkan. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi kalau dilihat suku bunga apakah akan naik? Menurut analisa kami kelihatannya tidak Bu. Kenapa? Karena inflasi sangat rendah sekali. Inflasi yang rendah berarti ekonomi itu tidak berputar dengan yang seharusnya karena inflasi terlalu rendah. Ya. Jadi pertumbuhan ekonominya tuh nggak bisa dibilang ekonomi lagi dingin gitu ya, nggak panas, uangnya kurang berputar, makanya inflasi juga rendah. Ya tapi for a reason, karena lagi ada COVID ya, memang menyerang di seluruh dunia sama masalahnya. Nah, kemungkinan yang lebih besar untuk Bank Indonesia menaikkan suku bunga, mungkin bukan dari segi inflasi, karena inflasi dijaga sekali, tetapi mungkin lebih ke arah rupiah. Kalau rupiahnya tiba-tiba seperti tahun lalu, karena alasan apapun yang kita belum tahu faktor apa, misalnya ke 17.000, 18.000, ya mungkin Bank Sentral harus menaikkan suku bunga supaya menahan laju keluarnya uang ya. Brazil itu suku bunganya dari 2% udah jadi 5% Bapak Ibu. Karena di Brazil memang parah sekali. COVID yang udah parah, hutang pemerintahnya parah, segala macamnya itu semua parah gitu ya. Jadi pas ya ditambah lagi COVID, orang banyak yang keluar. Bank sentral harus sampai menaikkan bunga sampai 5%. Tapi senario itu kami nggak melihat akan terjadi di Indonesia. Karena asingnya memang udah di luar anyway. Jadi apalagi yang mau keluar gitu, yang ada di Indonesia ini sekarang ya mungkin tadi yang saya sebutkan, investor seperti bank sentral, yang sticky kita bilangnya. Memang hold to maturity, dibeli obligasi 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun gitu kan, lalu dia pegang sampai jatuh tempo karena dia perlu yield. Ya, jadi kami nggak melihat ada potensi untuk Bank Indonesia tuh menaikkan suku bunga dari segi inflasi. Tapi kemudian kalau dari rupiah itu mungkin lebih mungkin ya, karena kita tahu Amerika juga sedang mau melakukan yang namanya tapering. Jadi sekarang kan Amerika cetak uang nih Bapak Ibu per bulan 120 miliar. Tapering itu artinya dikurangin dari 120 miliar menjadi misalnya 100 miliar atau 80 miliar atau 50 miliar dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kira-kira itu untuk Indonesia kelihatannya untuk suku bunga naik signifikan kelihatannya sulit Bapak Ibu, kecuali ekonomi itu nanti naik kencang, inflasi naik kencang, baru secara teori makroekonomi suku bunga itu harus dinaikkan. Semoga menjawab. Ya, thank you Pak Ricci untuk jawaban yang diberikan. Saya lanjut ya Pak ya ke pertanyaan berikutnya. Ini masih sedikit nyambung nih Pak dengan tadi pembahasan gitu ya. Kira-kira nih Pak, ekspektasinya untuk sampai dengan SBR ini 2023 gitu ya, sampai dengan jatuh tempo, berapa sih perkiraan target bunga tertinggi kalau misalnya floating atau naik dengan melihat kondisi Indonesia saat ini? Terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang cukup bagus gitu ya. Cuman unfortunately saya nggak punya jawabannya. Kita nggak punya proyeksinya Pak. Karena ini semua tergantung benar-benar suku bunganya. Nah untuk 1 tahun ke depan, ini asumsinya nggak ada apa-apa ya Bapak Ibu ya. Tidak ada gejolak di rupiah, inflasi juga nggak naik signifikan. Mungkin suku bunga kita juga kira-kira di sini. Tapi kalau ditanya 1 sampai 2 tahun, mungkin bisa suku bunga naik ya. Mungkin 1 kali atau 2 kali. Tapi itu harus asumsinya antara rupiahnya bergejolak atau inflasinya naik tinggi. Tapi kalau yang terjadi kira-kira seperti ini aja mungkin suku bunga nggak naik. Tapi Bapak Ibu sebenarnya tidak usah khawatir. Karena yang tadi saya bilang, ini Bapak Ibu ini udah diberikan 2 layer di atas inflasi. Layer pertama namanya suku bunga. Teorinya suku bunga itu harus lebih tinggi dari inflasi. Supaya kalau kita nabung, setelah dipotong inflasi, kita masih dapat return. Ya. Nah, layer kedua adalah yang tadi, spread-nya 1,6%. Jadi berapapun itu suku bunga Bank Indonesia atau 7 day reverse repo,
harus ditambahkan 1,6% itu Bapak Ibu terima. Jadi mau inflasi naik ke 10% pun Bapak Ibu terimanya berarti 11, ya kalau suku bunga ke 10%, terimanya 11,6. Jadi sebenarnya menurut saya, ini nggak usah dipusingin. Bunga mau ke berapa itu nggak pusing. Tapi kecuali kalau Bapak Ibu lagi mau ngitung-ngitung ya, saya kayaknya perlu uang nih, kira-kira nanti setahun lagi sekian, pas jatuh tempo sekian. Tapi karena kita cuma 2 tahun ke depan, kelihatannya nggak akan banyak pergerakan Bapak Ibu, walaupun memang kuponnya akan direview per 3 bulan. Ya, tetapi dengan keadaan ekonomi sekarang, suku bunga juga kayaknya udah susah turun. Kalau turun pun juga Bapak Ibu, tadi kita udah agree, nggak usah worry, karena minimal 5,1 apapun yang terjadi. Gitu ya, sampai jatuh tempo. Semoga menjawab. Terima kasih. Ya, thank you Pak Ricci. Kita lanjut ya Pak ke pertanyaan berikutnya nih. Ini masih nggak jauh-jauh dari dari kupon. Apa yang dimaksud dengan long kupon? Karena di SBR ini kan disebutkan bahwa SBR 10 merupakan produk long kupon gitu ya Pak. Ya, thank you Pak Ricci. Ya, terima kasih pertanyaan Bu. Jadi long kupon itu sebenarnya hanya untuk yang pertama. Jadi sama seperti ori dan sukuk, waktu kita peluncuran gitu ya, nanti dia terima kuponnya itu akan diprorate. Jadi kalau Ibu beli dari awal, ya Ibu akan terima kuponnya juga lebih banyak daripada kupon yang seharusnya. Kan seharusnya per bulan. Ya, jadi cara ngitungnya 5,1% dikali dengan misalnya 100 juta, kemudian dipotong 15%, lalu dibagi 12. Itulah kupon per bulannya. Nah, karena long kupon, jadi nanti Ibu terimanya kira-kira misalnya 1,5 bulan Ibu pegang, ya berarti terimanya kuponnya 1,5 bulan. Tetapi berikutnya nanti akan terimanya kuponnya per 1 bulan. Semoga menjawab. Terima kasih. Thank you Pak Ricci. Jadi ini hanya kupon pertama kali ya Pak ya, long kupon ini ya. Tapi sebenarnya tipe kuponnya itu tetap floating with floor ya. Oke, kita lanjut nih Pak ke pertanyaan berikutnya. Yang lebih baik antara SBR 10 dengan FR 090, 91, dan 92. Jadi kayak dibandingin sama yang long tenor nih Pak. Seperti apa menurut Pak Ricci? Ya, ini ada investor yang memang udah canggih ya, Pak Hanlim ya. Jadi memang lagi akan peluncuran nih nanti ya, penerbitan seri baru 90, 91, 92. Nah, untuk bagi Bapak Ibu yang mungkin belum familiar, mungkin saya jelaskan sedikit. Ini adalah obligasi pemerintah Indonesia juga, tapi tenornya panjang. Ya, jadi panjangnya itu ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun. Nah, ini harganya bisa naik turun Bapak Ibu. Ya, bagi yang suka memang cari return, tetapi harus berani juga kalau memang lagi turun, mungkin itu instrumen yang cukup cocok. Ya, dan memang biasanya karena tenornya panjang, masih jauh, berarti resikonya lebih besar, antara harganya lebih murah atau kuponnya itu lebih besar, bunganya ya maksudnya. Jadi, ditanya yang mana yang lebih baik, kembali lagi Pak, tujuan investasinya apa? Kalau memang Bapak melihat saya memang akan pakai uang ini 1 tahun lagi dan 2 tahun lagi, FR mungkin belum tentu cocok. Kenapa Pak? Karena berapa tahun ke depan ini Amerika akan naikin suku bunga. Dan kalau dia naikin suku bunga, imbal hasil bonds di Amerika akan naik. Kalau Amerika naik, satu dunia itu harus naik Pak. Karena kalau enggak jadinya mahal. Mendingan, karena Amerika kan dianggap nggak bisa bangkrut. Nah, tapi kemudian FR sekarang ditanya valuasi menarik nggak? Sebenarnya kalau lihat valuasi menarik, Pak. Jadi kalau time horizon Bapak kira-kira di atas 5 tahun, di atas 3 tahun, sebenarnya oke untuk FR. Tapi kalau time horizon Bapak cuma 1-2 tahun, kami selalu rekomendasikan ke yang tenor pendek, Pak. Ya, kita jangan, ada saatnya kita mencari return, bunga tinggi atau harga murah, tetapi ada saatnya kita defensif juga. Ya, kita berjaga-jaga. Karena hidup ini sama kayak market, sama kayak hidup. Pasti ada naik, ada turun. Nggak mungkin tiap hari naik atau nggak mungkin tiap hari turun. Jadi ada saatnya kita harus ngejar return, ada saatnya kita harus jaga pokoknya. Nah, 2 tahun ini setidaknya sampai Amerika selesai melakukan normalisasi kebijakan moneter, untuk obligasi terutama, itu memang kita lebih defensif. Jadi kalau Bapak Ibu semua tanya ke PIC relationship kita, ke wealth specialist, area investment specialist, harusnya jawabannya akan sama, ke tenor pendek dulu. Tapi kan nggak menarik, kuponnya kecil dan sebagainya. Itu saya ibaratkan gelas dan air. Kita jangan cuma berfokus pada airnya saja, tapi kalau kita tahu gelasnya lagi ada yang bocor, berpotensi pecah, seberapa banyak pun air yang kita kumpulkan, kemungkinan akan percuma. Nah, kira-kira analoginya seperti itu. Untuk obligasi, memang kalau untuk cari capital gain, ya FR mungkin nggak bisa kayak tahun lalu definitely Pak, karena yieldnya udah jauh lebih rendah, dan krisisnya mungkin kita harapkan setahun lagi semoga udah lewat ya. Jadi kalau ekonomi bagus, orang akan lari ke saham.
Kalau ekonomi jelek, orang larinya ke obligasi. Nah, cepat atau lambat vaksin yang dilakukan ini, dan cepat atau lambat ya kita akan melalui ini semua, walaupun sekarang memang lagi tambah parah. Ya, jadi semoga menjawab Pak. Kalau Bapak nggak mau ada risiko, ini saya bisa bilang ini risk free instrumen sebenarnya, nggak ada risikonya kecuali pemerintah Indonesia bangkrut. Itu probability-nya itu berapa gitu ya, kecil sekali. Semoga menjawab Pak. Terima kasih. Ya, thank you Pak Ricci. Jadi sebenarnya ini tergantung dari kebutuhan tujuan investasi nasabah lagi ya Pak ya. Disesuaikan dengan portofolionya. Oke, ini ada pertanyaan mengenai pajak produknya nih Pak. Pajaknya ini berapa? Apakah PPh 15% obligasi ini sifatnya adalah PPh final? Ya, thank you Pak Ricci, Terima kasih atas silakan. pertanyaannya. Pajaknya 15%, dan ini sudah final ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih udah nggak perlu bukti potong pajak, karena toh ini kan satu kantor, pajak sama Menteri Keuangan itu kan berhubungan. Jadi harusnya nggak akan diminta bukti potong pajak. Karena sebenarnya Bapak Ibu apa yang dikeluarkan dari bank biasanya itu sudah final, sudah ibaratnya apa ya, itu udah dipotong pajak semua, apalagi kalau ceritanya obligasi, deposito apalagi itu udah nggak mungkin enggak gitu ya. Jadi bisa dibilang ini sudah final. Terima kasih. Thank you Pak Ricci. Jadi ini adalah pajak final ya Pak ya, sebesar 15%. Oke, kita lanjut nih Pak. Menurut Pak Ricci, kemampuan bayar utang kita apakah sekuat negara-negara kaya? Oke, ini pertanyaan menarik sekali. Tapi Ibu jangan kaget nih jawabannya. Gini Bu, kadang kita suka berpikir Amerika lebih aman dari Indonesia. Kalau Ibu mau lihat statistiknya, hutang Amerika itu di seluruh dunia nggak ada yang ngalahin. Dan sampai kapanpun, hutang itu akan nambah. Dalam 10 tahun terakhir, mungkin hutang Amerika sudah naik 2 kali lipat. 10 atau 20 tahun terakhir. 2 kali lipat daripada sepanjang sejarah Amerika. Jadi bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, kalau negara manapun itu, dia tidak berhutang, dia pasti ketinggalan. Kenapa? Karena negara lain semua berhutang. Tadi yang kita udah lihat, negara maju kayak Singapura pun, hutang 100%. Debt to GDP-nya 100%. Jadi kalau PDB atau GDP-nya, total size ekonomi Singapura itu 1 juta US dollar, misalnya contoh, hutangnya itu juga 1 juta US dollar, 100%. Nah, Indonesia sekarang 40%. Gitu ya. Nah, jadi kalau mau dibilang, apakah kalau kita berpikir secara logika, kira-kira yang lebih sanggup bayar hutang yang mana, Bu? Yang 40% atau yang 100%? Secara logika harusnya utangnya ya kalau secara persentase semakin kecil, harusnya lebih nggak berat. Semakin tinggi ya semakin berat. Gitu ya. Nah, inilah kenapa Bapak Ibu, mungkin saya ingin berikan sebuah perspektif. Karena di dunia finance yang saya pelajari di CFA, ya makanya dibilangnya leverage. Hutang itu dibilangnya leverage. Jadi kita harusnya ngangkat beban, harusnya cuma 5 kilo. Tapi kita meleverage, kita pakai leverage, ngangkatnya jadi 7,5 kilo. Ya itu sama dengan hutang. Perusahaan setiap tahun cuma bisa tadinya buka 1 toko baru, dengan hutang dia bisa buka misalnya 2. Ya tentu saja itu harus dihitung. Makanya sekarang pertanyaannya, Indonesia bahaya apa enggak? Ya kalau kita lihat 40% Bapak Ibu, dibandingkan negara lainnya, semua udah mau 100%, India juga 70%, Thailand, itu semua di atas kita, nggak ada yang di bawah kita. Ya harusnya sih artinya kita ini jangan-jangan, ini ada satu perspektif ya, dari seorang ahli di pasar modal di Indonesia, yang mengatakan jangan-jangan Indonesia ini hutangnya kurang banyak. Makanya jadinya ibaratnya ekonominya ini mungkin bertumbuhnya harusnya bisa lebih besar. Gitu kan. Tetapi tentu saja kita bisa lihat Bu Sri Mulyani gimana prudent sekali sejak dipegang tuh keuangan Indonesia. Bapak Ibu bisa cek dana asing yang masuk ke Indonesia seperti apa. Karena sebelumnya beliau tuh bertugas di IMF dan beliau adalah ahli fiskal gitu ya, ngurusin keuangan negara. Jadi dari situ saya cukup yakinnya yang megang keuangan ini udah one of the best di dunia, bukan Indonesia saja. Dan hutang kita masih rendah sekali dan dijaga sekali. Gitu. Kita nggak bisa hutang ugal-ugalan. Jadi saya nggak merasa worry untuk Indonesia tuh bisa bangkrut, nggak bisa bayar hutang. Itu kayaknya menurut saya terlalu jauh, Bapak Ibu. Kalau boleh jujur, ya, ini berdasarkan data yang ada di ekonomi dan market dunia ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ricci. Jadi sebenarnya secara kemampuan nih Pak Ricci cukup pede gitu ya. Indonesia tuh tetap masih mampu gitu. Karena dari sisi rasio hutang pun juga masih di bawahnya ya Pak ya. Betul. Masih tetap manageable. Oke, kita lanjut nih Pak ke pertanyaan berikutnya. Beliau tanya,
bukan nanya sih, tapi lebih minta untuk disimulasikan. Kalau misalnya beliau ada beli 100 juta, nanti akan bisa diperoleh di akhir itu berapa, dan hitungannya ini per bulan atau di akhir aja. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin operator boleh kembali ke slide yang tadi ada simulasi soal kupon ya. Apakah memungkinkan untuk kembali ke slide presentasi tadi? Bawah lagi, next slide. Next slide lagi, 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 next lagi, next lagi, next lagi. Ini dia. Oke, boleh di full screen, terima kasih. Nah, ini semoga menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Jadi, kupon ini adalah per bulan gross, belum dipotong pajak. Pajaknya 15%, netnya setelah dipotong pajak adalah sekian. Jadi Bapak Ibu bisa kira-kira tahu ya simulasinya ya, ini dari Menteri Keuangan, DJPPR, bisa misalnya tadi pertanyaannya 100 juta ya, berarti per tahunnya tinggal dikali 12 Bapak Ibu. Netnya aja ya, kita biar nggak usah pusing pajak lagi. 361 tinggal dikali, misalnya kalau pegang sampai 2 tahun ya berarti dikali 24. Itulah hasil yang nanti akan diterima oleh Bapak Ibu semua. Semoga menjawab. Terima kasih. Baik, Pak Ricci. Jadi tadi dari simulasi itu yang diterima per tahun ya, Pak ya? Untuk per bulannya nanti tinggal dibagi 12 gitu ya, atau sesuai dengan waktunya. Yang tadi per bulan, Bu. Sorry. Per bulan, jadi kalau okay. Misalnya mau tahu per tahunnya berapa, tinggal dikali pegangnya berapa bulan. Gitu ya. Okay. Berarti 24 bulan ya dikali 24. Terima kasih. Noted, Pak. Thank you. Ini pertanyaannya masih nyambung sedikit nih. Kalau misalnya saya titip 100 juta, in case kondisi ini nggak bagus nih selama 2 tahun ke depan, apakah 100 juta kita tidak akan hilang dan minimal rate yang kita dapat tetap 5,1%? Benar nggak seperti itu, Pak? Betul sekali, Bu. Jadi apapun yang terjadi, kuponnya harus 5,1%. Kalau selama pemerintah Indonesia masih berdiri, Ibu harus dibayar 5,1% minimal. Ya. Jadi keadaan yang nggak bagus, ya tergantung Bu. Selama IMF mau pinjemin dana, ini kita ngomong worst case scenario yang probability-nya sangat kecil ya Bu ya. Ngomong yang scenario yang paling jelek ya Bu. Indonesia butuh bantuan, IMF pinjemin uang, World Bank pinjemin uang, ADB pinjemin uang, negara lain pinjemin uang. Ya Ibu dibayar 5,1 Bu. Gitu. Jadi dari segi resiko, saya berani bilang ini resikonya paling kecil dari semua instrumen investasi yang ada. Itu saya berani katakan itu. Karena nggak ada pergerakan harga, dan kuponnya ini dijagain bawahnya. Ya udah, tadinya saya bilang kalau institusi bisa masuk, 1 hari, 2 hari, 3 hari, ludes langsung, malah defisit mungkin, kuotanya kurang, minta lagi, ayo dong pemerintah terbitkan lagi, kami mau beli, gitu ya. Untungnya tidak dijual di institusi, hanya untuk nasabah seperti kita, nasabah individu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Thank you Pak Ricci. Mungkin sebelum kita lanjut nih Pak ke pertanyaan terkait produk, saya coba jawab pertanyaan mengenai Welma dulu ya Pak ya. Baik, silakan. Kenapa biasanya saat mau beli FR melalui Welma, jawabannya adalah transaksi tidak bisa dijalankan, kuota tidak mencukupi. Kemudian harus lagi ke cabang kuota, baru setelah di-maintain bisa transaksi lagi. Nah, apakah untuk pembelian SBR akan sama? Nah, mungkin gini Bapak Ibu ya, untuk kuota dari FR sendiri memang ini di-maintain oleh bank, yaitu di BCA gitu. Jadi memang tergantung nih transaksinya bisa berlangsung kalau memang kuotanya itu tersedia. Sedangkan untuk SBR sendiri, kuota di-maintain langsung oleh Kemenkyu secara real time. Bapak Ibu bisa beli 24 jam gitu ya, selama 7 hari. Itu langsung Bapak Ibu bisa lihat nih, sisa kuota yang tersisa itu berapa di aplikasi. Selama memang masih ada kuota, Bapak Ibu bisa langsung beli aja gitu. SBR-nya ini mau kapanpun gitu ya. Kalau FR kan mungkin memang hanya di jam kerja ya, di jam layanan gitu. Dari jam 9 pagi sampai dengan sekitar jam 9 pagi gitu ya, sampai dengan pukul 2 siang. Mungkin kita lanjut ke Pak Ricci lagi ya Pak ya, mengenai produk SBR-nya sendiri nih. Mengapa bukan tanggal pembelian adalah tanggal settlement? Artinya dana sudah mulai dihitung kuponnya mulai tanggal beli. Oke.
Ya, Terima thank you. kasih, Pak. Karena memang settlement itu perlu proses, Pak. Jadi setelah Bapak bilang, oke, saya beli ya, misalnya, atau lewat Welma gitu ya, Pak. Itu proses back-end-nya itu cukup panjang, Pak. Oleh karena itu, sampai baru kemudian dana itu bisa diterima, gitu ya. Itu kenapa cara hitungnya selalu dari settlement, Pak. Itu sama dengan instrumen apapun. Terima kasih. Ya, thank you Pak Ricci. Ini saya coba bacakan lagi pertanyaan. Kalau misalnya gaptek bisa dibantu nggak di kantor untuk pembelian SBR gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu memang agak sedikit bingung gitu ya untuk menggunakan Welma pertama kalinya gitu, Bapak Ibu bisa nih langsung tanya ke PIC Relationship atau PIC Bapak Ibu yang ada di cabang. Jadi Bapak Ibu bisa langsung kontak mereka untuk bisa ajarkan gimana sih cara membeli produk SBR 10 ini melalui aplikasi Welma. Gitu. Mungkin kalau misalnya ada beberapa Bapak Ibu yang memang khawatir gitu ya untuk keluar rumah di masa kondisi PPKM seperti ini, Bapak Ibu bisa juga langsung akses mereka melalui handphone Bapak Ibu masing-masing untuk memastikan gimana cara belinya di aplikasi Welma. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut lagi nih ke pertanyaan mengenai Welma lagi ya Pak Ricci ya. Ini ada pertanyaan terkait Welma, apakah jika membeli SBR melalui Welma diberikan juga cashback? Jika ada berapa cashbacknya? Gitu. Bapak Ibu, untuk promo SBR sendiri kita memang transaksinya ini hanya melalui Welma. Nanti Bapak Ibu akan dapat cashback sebesar 70.000 untuk minimum pembelian 7 juta rupiah. Gitu ya. Kalau pembeliannya SBR sendiri tadi minimum 1 juta, tapi untuk mendapatkan promo, Bapak Ibu membeli sebesar 7 juta rupiah, nanti akan dapat promo cashback sebesar 70.000 untuk aplikasi Welma sendiri ya, hanya bisa transaksi di aplikasi Welma. Oke, mungkin kita lanjut nih Pak Ricci ke pertanyaan mengenai produk ya. Apakah produk ini bisa dicairkan anytime dan apakah akan dikenakan fee? Terima kasih Bu, pertanyaannya tidak bisa dicairkan, jawabannya hanya bisa mencairkan 50% dari yang Ibu investasikan di tahun depan, dan nanti 2 tahun lagi pas jatuh tempo kembali sisanya. Jadi kalau Ibu tahun depan ambil 10%, berarti 2 tahun lagi kembali 90%. Kalau Ibu nggak apa-apain, berarti 2 tahun lagi akan kembali 100%. Kalau Ibu ambil 50% di tahun depan, berarti 2 tahun lagi kembali lagi 50%. Semoga menjawab. Terima kasih. Dan tidak ada fee ya Bu, tidak ada fee apapun. Terima kasih. Oke, thank you Pak Ricci. Ini ada pertanyaan mengenai SBR dibandingkan dengan investasi yang lain nih Pak. Kalau sebelumnya tadi Bapak Ibu sekalian tuh bertanya mengenai dibandingkan dengan obligasi yang lain gitu ya, atau mungkin aset investasi yang finansial gitu. Kalau ini ditanyakan lebih bagus mana nih Pak? Investasi di SBR atau logam mulia? Silahkan Pak Ricci. Terima kasih Pak. Kalau Bapak beli logam mulia, saya asumsikan Bapak maunya harganya naik, betul ya? Karena dia nggak bagi kupon, nggak bagi cash flow. Yang ada sebenarnya malah biaya, yang disebut dengan storage cost. Itulah yang biaya yang ada di komoditi. Minyak apalagi, kenapa minyak tahun lalu pas COVID nggak ada yang mau beli minyak? Harganya futuresnya sempat minus, Pak. Nggak ada yang mau beli minyak. Malah yang punya minyak mau ngebuang-buangin harganya biar gratis, karena storage-nya itu mahal. Nah, kalau Bapak bertanya, ini mungkin saya ngerucut sedikit lebih ke logam mulia, apakah harganya akan naik? Menurut analisa kami, tidak. Kenapa? Karena masa naiknya udah lewat. Kapan? Tahun lalu, Pak. Pokoknya setiap kali ada krisis apa-apa, bank sentral tuh cetak uang biasanya. Bank sentral Amerika cetak uang, US dollar turun. Kalau US dollar turun, harga emas akan naik. Itu adalah masa-masa yang terjadi di tahun lalu. Tapi di tahun ini, kebalikannya. Untuk 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan, ini kebalikannya. Di mana Bank Sentral Amerika yang udah cetak uang begitu banyak, dia mau mulai menyerap. Ibaratnya saya ibaratkan keran yang dibuka air, luber, sekarang kerannya mau pelan-pelan dikecilin, lalu ditutup, lalu air yang ada di dalam galon itu akan mulai dikurangi justru. Likuiditasnya akan mulai dikurangi. Karena ekonomi udah nggak sakit, sudah sembuh. Jadi likuiditasnya harus dijaga supaya ekonominya tidak overheating, inflasi meledak, kemudian masuk lagi ke dalam jurang resesi. Ya, itu yang akan dilakukan. Sekarang kita masuk ke dalam normalisasi kebijakan moneter Amerika. Oleh karena itu, secara teori, Amerika US dollar akan menguat terhadap semua aset yang ada di dunia. Bahkan sebenarnya menjelaskan kenapa properti di Indonesia dan seluruh dunia
di 2011, 12, 13. Kenapa naiknya melipat sampai situ? Karena Amerika cetak uang begitu banyak likuiditas selama 5 tahun, itu uang menjalar kemana-mana. Waktu pengetatan, semuanya jadi turun. Termasuk emas, Pak. Emas itu yang kenanya salah satu yang sangat signifikan sekali. Saya ingat sekali harga emas 10 tahun lalu, itu udah mencapai 1.900 US dollar per troy ounce. Ini saya bicara dari yang US dollar. Dalam semalam, ya terus dia turun-turun, saya ingat banget, hanya satu malam, dari 1.700 dia turun ke 1.500. Turunnya 200, turunnya 10% lebih dalam satu malam. Karena Amerika mau melakukan pengetatan. Sekarang mungkin nggak terjadi sesignifikan itu, karena semua orang udah expect emas tetap diperlukan selama ada COVID. Tapi nanti kalau COVID-nya udah lewat, Bapak akan lihat harga emas mungkin akan tambah turun. Nah, tapi kalau dalam rupiah belum tentu. Kenapa? Karena biasanya rupiahnya, kan kita pembandingnya selalu US dollar. US dollar yang melemah, emasnya naik. US dollar melemah, rupiah juga naik. Jadi sama nih, emas sama rupiah selalu kebalikannya US dollar. Nah, tapi kenapa kita lihat harga emas dalam rupiah kok kayaknya cukup stabil ya? Ya karena rupiahnya melemahnya dulu malah lebih besar daripada emasnya, atau sama, atau lebih sedikit. Jadi kelihatannya enggak tuh harga emas nggak turun, padahal kalau dalam US dollar turunnya banyak sekali. Emas itu sempat turun 40% Bapak Ibu, dari 2011 sampai kira-kira 2017-an. Ya. Itu turunnya 40%. Dan sampai sekarang ya kemarin sempat kembali, sekarang balik lagi ke 1.700-an. Nah, tapi kalau dalam rupiah mungkin nggak berasa karena rupiah kita juga melemah, itu dulu. Untuk sekarang harusnya rupiah tetap akan kena karena kita emerging market, tetapi mungkin nggak seperti dulu Bapak Ibu. Nggak melemah dulu kan 30%, 20%. Sekarang mungkin akan sangat terkendali karena uang asingnya di luar, nggak di dalam Indonesia. Jadi waktu mereka jual ya apalagi mau dijual sudah di luar uangnya, sudah di dolar. Kira-kira seperti itu, semoga menjawab. Terima kasih. Ya, thank you Pak Ricci atas paparannya tadi. Oke, mungkin saya jawab pertanyaan dulu nih Pak. Dan mohon dijelaskan ke SEI atau PT Custodian Central Efek Indonesia bila memberi produk investasi, apakah perlu registrasi di KSEI gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin saya di sini jelaskan sedikit gitu ya. Untuk pembelian obligasi di BCA, kita menggunakan kastediannya itu BCA Custodian. Jadi nanti Bapak Ibu akan teregistrasi di BCA Custodian gitu. Sedangkan untuk KSEI biasa kita gunakan ini untuk reksadana yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya memang kita tergantung dari bank kastediannya nih. Kalau misalnya memang kastediannya itu kita pakai BCA Custodian, maka nanti kita akan registrasinya ke BCA Custodian. Tapi kalau kita misalnya pakainya KSEI, maka akan registrasinya di KSEI. Gitu. Tapi untuk produk SBR 10 sendiri, kita menggunakannya BCA Custodian ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin selanjutnya saya jawab pertanyaan juga mengenai Welma. Saya selalu beli SBN di BCA, melalui Welma dapat cashback awalnya 100.000 dan sekarang turun nih jadi 70.000 dan tidak berlaku kelipatan. Sedangkan di tempat lain, platform resmi dan juga diawasi oleh OJK sekarang sudah memberikan sampai 2 juta untuk pembelian SBN gitu ya. Kemarin SBR 10 untuk di atas 250 juta ada cashback sebesar 1 juta. Kapan BCA bisa menyesuaikan dengan yang lain agar lebih kompetitif dan pasti nasabah lebih senang? Karena selama ini saya selalu lebih percaya kepada BCA. Oke, terima kasih atas kepercayaannya selama ini sudah berinvestasi melalui BCA. Mungkin saya bisa sampaikan sedikit gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk pembelian melalui Welma, kita nih coba bandingkan juga dari sisi biaya penyimpanan gitu ya. Karena kalau dari sisi kita tidak lagi kenakan biaya penyimpanan nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa cek juga di beberapa tempat lain apakah Bapak Ibu dipotong untuk biaya penyimpanannya gitu. Dan juga untuk saat ini pun cashback-nya 70.000, tapi Bapak Ibu juga bisa manfaatin nih produk bebas biaya transaksi untuk pembelian reksadana. Seperti yang saya sampaikan ya, via Welma itu juga ada gitu. Jadi memang untuk beberapa hal kita coba berikan informasi yang transparan nih ke Bapak Ibu. Jadi ibaratnya tuh syarat dan ketentuannya tuh udah jelas gitu ya. Sedangkan mungkin untuk yang di tempat-tempat lain Bapak Ibu bisa sambil cek juga nih apakah masih ada biaya-biaya yang akan dikenakan ke Bapak Ibu jika memang Bapak Ibu membeli lewat platform tersebut gitu. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ke pertanyaan berikutnya. Kepada Pak Ricci nih, saya mau tanya Pak, bagaimana jika dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun investor meninggal dunia, apakah SBR bisa dicairkan ke ahli waris?
Dan apakah harus tetap menunggu jangka waktu 2 tahun tersebut? Ya, terima thank you. kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jawabannya seharusnya iya Bu. Jadi struktur ini harusnya tidak akan bisa berubah. Gitu ya. Tetapi kalau memang dananya sudah masuk ke tabungan, tentu saja akan bisa dicairkan jika dokumennya lengkap. Tapi kalau misalnya apapun yang terjadi dengan investor, itu tidak akan merubah struktur ini. Jadi tetap hanya bisa dicairkan 50% di tahun depan, 2 tahun lagi pencairannya sisanya. Gitu ya. Terima kasih Bu. Thank you Pak Ricci atas jawabannya. Jadi sebenarnya bisa ya Pak ya, tinggal lengkapi dokumennya gitu. Tapi ini harus menunggukah Pak sampai 2 tahun lagi? Harus ya Pak ya? Harus Bu. Baik, terima kasih Pak Ricci. Saya coba lanjut nih ke pertanyaan berikut. Kalau sudah punya SID obligasi, mau daftar SID reksadana, apakah bisa melalui Welma? Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk pendaftaran SID, Bapak Ibu bisa langsung melalui Welma. Nanti jika ada kendala yang Bapak Ibu rasakan gitu ya ketika menggunakan Welma, Bapak Ibu bisa langsung hubungi PIC relationship Bapak Ibu masing-masing, atau mungkin bisa juga langsung datangin ke cabang gitu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu membuat SID, akan ada notifikasinya nih, berhasil atau tidaknya. Kalau misalnya ada kendala, tetap langsung datang ke cabang atau hubungi PIC Bapak Ibu sekalian ya. Tapi untuk pembuatan SID-nya bisa Bapak Ibu sekalian melalui aplikasi Welma. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak Ricci. SBR apakah hanya bisa dibeli oleh perorangan? Apakah perusahaan tidak boleh membeli produk ini? Silahkan Pak Ricci. Ya, jawabannya hanya untuk retail, Bu. Jadi tidak bisa untuk perusahaan. Terima kasih. Oke, baik Pak Ricci. Mungkin kita sambil menunggu nih Pak ke pertanyaan yang lain gitu ya dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin Pak Ricci boleh menginformasikan nih kepada kita, hasil dari SBR 10 ini nantinya akan digunakan pemerintah untuk apa Pak? Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Cuman saya nggak tahu Pak jawabannya. Karena ini uang ini akan dikumpulkan, lalu akan masuk ke APBN. APBN itu dompet besar pemerintah. Nanti dibaginya kemana dan dipakainya di mana, kita nggak akan tahu Pak. Karena udah nyampur nih ibaratnya. Uangnya dari banyak seri obligasi, semua nyampur, masuk ke ibaratnya kantongnya pemerintah, kemudian nanti pemerintah yang akan mengalokasikan. Jadi pemerintah nggak akan bilang, oh saya mau pakai uang SBR dulu deh, atau saya pakai uang FR dulu, atau saya pakai enggak. Jadi mereka akan langsung aja melihat utang kita berapa, yang jatuh tempo itu tenornya yang pendek berapa, yang menengah berapa, yang panjang berapa. Itu yang dia harus jaga, pemerintah itu harus jaga itu. Ya, jadi selama itu masih oke, no problem. Tapi kita nggak bisa benar-benar tahu uang ini sebenarnya akan dipakai untuk apa gitu ya. Kalau saya masuk 100 juta, 100 jutanya dipakai buat apa sih? Kita nggak bisa tahu Pak, unfortunately. Terima kasih. Thank you Pak Ricci. Kita mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Saya mau tanya, kenapa pajak atas kupon SBN itu dikasihnya 15% sama instrumen pemerintah? Kenapa nggak kurang dari 15% atau lebih kecil? Apakah kemungkinan beberapa tahun ke depan ini bisa turun dan ada perubahan? Dan untuk FR, kupon diterima setiap 6 bulan. Bagaimana perhitungan pajaknya? Terima kasih Pak Ricci, silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kenapa pajak sekian, Pak, saya nggak bisa jawab karena saya bukan Menteri Keuangan ya. Nanti kalau saya jawab, saya jadi Menteri Keuangan gitu ya, Pak. Saya nggak punya jawabannya, tapi yang jelas memang lebih rendah ya, Pak ya, dari memang deposito. Tapi kemudian tadi pertanyaannya untuk FR, kuponnya 6 bulan, pajaknya gimana? Sama. Namanya obligasi itu pajaknya 15%. Kalau lagi untung, capital gain, sama juga Pak, akan dikenakan 15%. Kalau kasus CFR, misalnya beli di harga 100, jual di harga 110, yang dikenakan pajak hanya yang 10 aja, karena untungnya cuma 10 poin ya, kita bilangnya ya. Kemudian dipotong pajak 15%. Modalnya tidak kena pajak. Begitu pula dengan kupon untuk semua obligasi pemerintah gitu Bapak Ibu, itu 15%. Tapi kenapa 15%? Mohon maaf, saya tidak punya jawabannya. Apakah bisa berubah? Saya cukup yakin bisa-bisa aja, tergantung pemerintah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ricci untuk sesi tanya jawabnya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, tidak semua pertanyaan bisa kami jawab. Namun untuk pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan tetap dijawab oleh Pak Ricci dan akan kami sampaikan melalui PIC relationship masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jadi memang tadi masih ada beberapa pertanyaan nih yang masih belum bisa terjawab.
Thank you Pak Ricci untuk sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari nasabah-nasabah kita nih yang penasaran mengenai produk SBR itu sendiri ataupun kondisi market sekarang gitu ya, cocok atau enggak untuk beli dan segala macam. Terima kasih Bu Ken dan Bapak Ibu semua atas waktu dan perhatiannya dan terutama kepercayaannya kepada BCA. Terima kasih banyak atas waktunya di sore ini. Terima kasih. Saya juga coba sampaikan beberapa highlight mengenai produk SBR 010 ini gitu ya. Bapak Ibu sudah bisa membeli produk ini mulai dari tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 15 Juli 2021 pukul 10 pagi gitu ya, selama kuota masih tersedia di aplikasi Bapak Ibu sekalian. Kuponnya ini sebesar 5,10% per tahun dan jenis kuponnya ini mengambang dengan tingkat kupon minimal atau biasa kita kenal dengan floating with floor gitu. Kupon pertamanya akan Bapak Ibu dapatkan di 10 September 2021, yaitu long kupon, dan pembayaran kupon selanjutnya akan dilakukan setiap tanggal 10 setiap bulannya, dan jika pembayaran kupon jatuh pada hari kerja, maka pembayaran kupon akan dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi apapun. Tanggal settlement dari produk ini adalah 22 Juli 2021. Tenor produknya ini 2 tahun, yang mana akan jatuh tempo pada 10 Juli 2023. Lalu periode early redemption-nya, di mana Bapak Ibu bisa mencairkan gitu ya, di masa early redemption itu, di tanggal 27 Juli 2022, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan penutupannya itu di 4 Agustus 2022, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Settlement early redemption akan dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2022. Dan untuk produk SBR 010 ini, Bapak Ibu bisa melakukan di minimum pemesanan itu 1 juta dan kelipatan, dengan maksimum pemesanan itu adalah 3 miliar per investor. Penerbit daripada produk ini adalah Pemerintah Republik Indonesia, dan kastedian yang akan digunakan oleh BCA adalah Saprek BCA Kastedian. Dan pembelian untuk produk SBR 10 ini melalui Welma dan juga klik BCA individu. Bapak Ibu bisa mendapatkan cashback sebesar 70.000 pembelian SBR ini dengan minimum 7 juta rupiah melalui aplikasi Welma. Oke, mungkin saya sedikit highlight lagi nih Bapak Ibu untuk kuponnya gitu ya. Kupon yang akan Bapak Ibu dapatkan adalah 5,10 per tahun. Gitu ya. Jadi 5,10 per tahun, dan sifat kuponnya ini, jenis kuponnya adalah mengambang dengan tingkat kupon minimal atau floating with floor gitu. Sesuai dengan penjelasan Bapak Ricci tadi, jika ada penurunan tingkat suku bunga, maka Bapak Ibu akan tetap mendapatkan kupon sebesar 5,10 per tahun ini. Sedangkan jika nanti ada perubahan dari tingkat suku bunga, maka akan disesuaikan sesuai dengan suku bunga dan juga spread-nya tadi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jangan lupa pemesanan terakhir di 15 Juli 2021 pukul 10 pagi selama kuotanya ini masih tersedia, dan maksimal pembelian Bapak Ibu sekalian adalah 3 miliar per investor. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah membeli nih di tempat yang lain gitu, ini akan tetap memakan kuota Bapak Ibu sekalian sebesar 3 miliar itu gitu maksimalnya. Nasabah BCA yang kami banggakan, mohon maaf sekali dikarenakan keterbatasan waktu, kita sudah sampai di penghujung webinar hari ini. Jika Bapak Ibu ingin membeli produk SBR 10 sendiri, atau mungkin produk investasi lainnya seperti reksadana dan juga obligasi seri lain tanpa harus datang ke cabang, Bapak Ibu sudah bisa melakukannya melalui aplikasi Welma yang saat ini sudah tersedia di Android ataupun iOS. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Liliana Baling selaku Senior Vice President Divisi Wealth Management BCA, dan juga Bapak Ricci Norbertan Dias selaku Asisten Vice President Divisi Wealth Management BCA, dan juga Bapak Ibu sekalian seluruh nasabah BCA yang sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk hadir dalam acara hari ini, serta kepada seluruh pihak yang terkait sehingga acara ini dapat berlangsung dengan lancar. Demikian kami sampaikan. Semoga acara hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Stay healthy. Saya Ken sebagai moderator hari ini mohon pamit undur diri Bapak Ibu. Selamat sore. Stay safe, healthy, and happy investing. Thank you.